Halo Robanus, apa kabarnya hari ini? Sudah mamam? Ada masalah apa sih Pak? Cerita dong sama saya. Get it when I get back. Kisah ini dimulai ketika seorang ayah yang bercerita kepada kedua putrinya tentang hutan ajaib yang dijaga oleh roh angin, air, tanah, dan api. Hutan itu juga rumah bagi suku Notudra. Kehidupan mereka berbeda dengan kerajaan Arendelle yang memanfaatkan anugerah alam. Tapi mereka menjanjikan persahabatan. Untuk menghormatinya, Raja Arendelle menghadiahkan mereka bendungan besar untuk memperkuat perairan mereka. Tetapi semua berubah ketika kedua belah pihak saling menyerang antara satu dan lainnya. Putra mahkota yang melihat ayahnya atau sang raja berduel secara brutal jatuh lalu menghilang bersama lawannya. Pertempuran itu membuat marah para roh dan melempar apa saja yang menghalangi mereka, termasuk putra mahkota, lalu pingsan setelah terbentur ke batu. Tapi terdengar suara aneh dan seseorang menyelamatkan putra mahkota keluar dari hutan sebelum hutan itu terselimuti kabut putih dan terkunci dari luar sebagai hukuman bagi kerajaan Arendelle dan suku Notudra. Lalu putra mahkota pulang dan menjadi Raja Arendelle. Beberapa tahun kemudian, kedua putri beranjak dewasa. Tiba saat pertemuan para bangsawan, putri pertama raja yang bernama Elsa mendengar suara aneh berasal dari lautan. Do you hear that? What? Setelah beranjak malam yang pada waktu itu Olaf boneka salju, Kristoff, Anna, dan Elsa saling main tebak-tebakan. Suara itu datang lagi. Tapi anehnya, hanya Elsa yang mendengarnya. Alarmed. Distracted. Malam pun tiba. Enak-enakannya tidur, Elsa dikejutkan lagi dengan suara aneh tersebut. Semakin Elsa mengabaikannya, semakin kencang pula suaranya. Dengan sendiri, Elsa berjalan keluar hingga sampai di atas sambil bernyanyi. Elsa pun turun ke bawah mendekati suara itu. Tapi, secara tak terduga, Elsa malah membangunkan roh sihir dalam dirinya dan membuat kerajaan serta rakyat Arendelle dalam bencana. Karena keadaan tersebut, rakyat Arendelle mengungsikan diri ke bukit untuk menghindari masalah yang serius. Sampainya di bukit, Elsa menceritakan pada Anna bahwa semua itu salah dirinya karena sudah membangunkan roh sihir dari hutan ajaib. Di tengah perbincangan, para troll datang karena khawatir pada Elsa yang telah membangunkan roh sihir dari hutan ajaib. Lalu seorang pemimpin troll menunjukkan gambaran sebuah bendungan dan masa depan kerajaan Arendelle. Karena petuah troll tak bisa melihat masa depan kerajaan Arendelle, petuah troll mengatakan pada Elsa, kebenaran harus cepat ditemukan dan dilakukan dengan tepat. Tanpa itu, kerajaan Arendelle akan hancur. Dengan penuh tanggung jawab atas semua perbuatan, Elsa membulatkan diri untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Tapi, gagasan itu disanggah oleh Anna dan memaksa Elsa agar Anna, Olaf, Kristoff, dan rusanya ikut membantu. Elsa pun menyetujuinya dan perjalanan mencari kebenaran pun dimulai. Di tengah tidurnya, Elsa mendengar suara itu kembali dan melihat di depan mereka sebuah asap putih yang tebal dan menyelimuti. Kristoff dan Olaf pun mencoba masuk, tapi terdorong keluar oleh asap putih. Hingga Elsa yang meraihkan tangannya, lalu terbukalah asap putih itu dan menampakkan pintu gerbang batu roh sihir. Setelah masuk, mereka mencoba untuk keluar, tapi tak bisa. Setelah menyusuri hutan, mereka menjumpai bendungan. Sesaat, mereka teringat saat tetua troll memperlihatkan masa lalu tentang bendungan itu. Sekian lama bersama, mereka baru menyadari bahwa Olaf si boneka salju hilang entah kemana. Namun beberapa saat kemudian Olaf datang dengan masalah angin yang sedang ia hadapi. Mereka semua pun terjebak di pusaran angin, tapi tak berapa lama mereka bisa keluar, kecuali Elsa. Di dalamnya, Elsa ditampakkan beberapa kenangan masa lalu tentang orang tuanya.
Dengan kekuatannya, ia menampakkan wujud roh ajaib dengan berbentuk es dan juga orang tuanya yang dulu terjebak di dalam hutan lalu diselamatkan oleh seseorang. Di tengah kebingungannya, mereka dikejutkan dengan kedua kelompok yang siap berperang, tapi ia pisahkan keduanya dengan es yang membuat datarannya menjadi licin. Dua kelompok itu adalah sisa pasukan kerajaan Arendelle yang terjebak dan suku Notuldra. Di tengah perbincangan, ia menjelaskan alasannya datang ke hutan. Tiba-tiba, roh api datang dan membakar hutan. Sontak, orang-orang yang berada di tempat itu berlarian, menyelamatkan diri. Elsa yang melihat sosok roh api itu mengejarnya. Tapi Anna yang khawatir dengan kakaknya dan ingin menyelamatkannya malah terjebak di dalam kobaran api. Singkat cerita, Elsa dapat meredakan roh api yang marah dan ternyata roh api itu adalah seekor kadal. Suku Notuldra dikagetkan karena Anna yang pada waktu itu memakai syal pemberian ibunya yang ternyata adalah seorang suku Notuldra asli. Singkat cerita, mereka merayakan kedatangan Elsa CS ke dalam hutan. Seorang wanita menjelaskan pesan penting yang di dalam syal, yaitu bukan hanya ada 4 roh, tetapi ada roh kelima yang menjadi jembatan bagi keempat roh tersebut. Tak lama kemudian, mereka dikagetkan karena raksasa bumi yang salah satu roh tanah berjalan ke dataran rendah yang dekat dengan kemah mereka. Hari mulai subuh. Setelah selesai sholat subuh berjamaah, Elsa dan Anna melanjutkan perjalanan mencari asal suara aneh tersebut. Tapi betapa mengejutkannya ketika mereka melihat kapal yang dipakai orang tuanya yang mau pergi ke utara terdampar di pesisiran hutan. Sesampai di kapal, mereka ke sana kemari mencari petunjuk. Tak lama kemudian, mereka mendapatkan sebuah peta dan tulisan tangan ibunya yang ternyata ingin pergi ke Atoholan. Nah, dijelaskan sedikit, Atoholan adalah tempat yang bisa melihat masa lalu. Jadi, orang tua Elsa berencana mencari tahu kebenaran tentang Elsa yang mendapatkan kekuatan esnya. Paham? Lanjut. Elsa yang terlanjur kecewa pada dirinya sendiri karena kedua orang tuanya meninggal di dalam hutan karena dirinya. Ia pun memutuskan untuk mencari tahu sendiri tanpa bantuan siapapun dan menjauhkan adiknya dengan sihirnya. Anna dan Olaf menjauh dengan perahu kecil, tapi mereka terlempar ke sungai yang ternyata ditempati para raksasa yang tengah tidur. Di sisi lain, Elsa di pesisir pantai ingin menyeberangi laut dengan kekuatannya, tetapi berulang kali ia mencoba, tetap saja gagal. Namun dengan gigih dan percaya diri di percobaan terakhir, Elsa mencoba dan tetap gagal juga. Asik-asiknya berenang, Elsa malah bertemu roh air yang marah, lalu menghantam Elsa di dalam air. Seiring pertempuran, Elsa menunggangi roh air yang menjelma sebagai kuda laut, lalu menaikinya dan menjinakkan dengan sihirnya. Singkat cerita, mereka menuju Atoholan. Sebelum sampai ke pulau, Elsa menyambutnya sambil bernyanyi sampai masuk ke dalam. Setelah di dalam, ia menemukan fakta bahwa roh kelima adalah dirinya sendiri. Dan suara yang selama ini menghantuinya adalah suara ibunya yang terekam di memori Pulau Atoholan. Seperti yang dikatakan legenda bahwa Pulau Atoholan dapat menampakkan kenangan masa lalu. Di tengah penglihatannya, ia menjumpai kakeknya yang bergerak mencurigakan dan mengatakan bahwa suku Notuldra tak bisa dipercayai. Ia pun mengikuti kakeknya sampai ke dataran bawah. Kebenaran pun terungkap bahwa awal mula perperangan ini diawali kakeknya yang sedang membunuh pemimpin dari Notuldra. Namun karena terlalu besarnya kekuatan di bawah, membuat diri Elsa sedikit demi sedikit menjadi es. Sebelum menyeluruh menjadi es, Elsa mengabari Anna dengan sihirnya tentang kebenarannya yang sebenarnya. Anna yang pada waktu itu sedang kebingungan memilih 1 atau 2 lorong yang akan dilewati, kemudian didatangi sihir kakaknya yang menampakkan kebenaran. Sebenarnya, bahwa awal mula perpecahan dikarenakan hutan yang semakin lama semakin memburuk dikarenakan air yang dibendung oleh kakeknya. Tak hanya itu, Anna yang dikagetkan karena sihir kakaknya yang melekat di diri Olaf semakin lama semakin berkurang. Itu menandakan bahwa Elsa sudah terlalu jauh masuk dan membuat dirinya dalam bahaya.
Sekian lama Anna rebahan, akhirnya Anna memutuskan untuk menghancurkan bendungan itu, walau dirinya tahu air yang dibendung akan meluap dan menghancurkan kerajaannya di tepi danau. Sementara di sisi lain, bendungan yang dihancurkan akan menciptakan kembali perdamaian antar kerajaan, suku Noldra dan para roh sihir. Anna pun memutuskan satu-satunya kekuatan yang dapat menghancurkan bendungan adalah dengan kekuatan raksasa. Anna pun mencari masalah dengan para raksasa dan membuat mereka marah. Raksasa yang merasa marah lalu mengejar Anna dan sempat membuat dirinya terpojok hampir terpijak. Untungnya si bucin Kristoff datang menyelamatkan lalu mengantarkannya ke bendungan, tetapi pasukan kerajaan yang sudah berjanji akan menjaga bendungan menghalangi Anna. Setelah berbincang-bincang hangat lalu menyuap mereka dengan batu. Mereka pun langsung setuju menolong Anna. Lalu memukul-mukul panci, membuat para raksasa kesal lalu melempari mereka dengan batu. Batu yang dilempar mengenai bendungan lalu hancur dan airnya pun meluap. Setelah bendungan itu hancur, sihirnya membuat Elsa membeku mulai patah dan Elsa yang sudah tahu kalau Anna telah berhasil menghancurkan bendungan dengan segera menuju kerajaan Arendelle. Dengan bantuan kelima roh sihir, Elsa pun berhasil menghalau ke gelombang air yang hampir menghancurkan kerajaannya. Anna yang melihat dari kejauhan berlari mendekat, lalu cipika-cipiki dengan Elsa. Tak hanya itu, si bucin Kristoff pun memanfaatkan keadaan dan memeluk Elsa dengan hangat dan tak mau melepaskannya. 2 hours later. Elsa pun dengan sihirnya membuat Olaf kembali. Karena kejadian tersebut membuat Elsa harus bertanggung jawab sebagai roh kelima. Harus menjaga hutan, sementara adiknya Anna diangkat menjadi ratu di kerajaan Arendelle. Tamat. Dan film ini pun diakhiri dengan happy ending. Thanks untuk kalian yang sudah menonton video ini. Get it when I get back.